Oke, materi kita pada malam hari ini adalah kita akan membahas satu step analitik ya, mengenai teori dan beberapa pemahaman mengenai satu konsep analitik yaitu deskriptif dan preskriptif analitik yang itu menjadi salah satu bagian penting yang sempat kita bicarakan sebelumnya mengenai tahapan analitik yang menuju ke nanti ke kognitif analitik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana pandangan big data analitik dan data science ketika melihat tentang metode deskriptif dan preskriptif ini. Dan kemudian yang kedua adalah satu metode yang dipakai dalam melakukan analitik deskriptif itu yang dikenal sebagai exploratory data analitik. Menurut saya ini salah satu teknik analitik atau data analitik yang wajib dipahami dan juga wajib diketahui oleh teman-teman yang memang berkeinginan berkecimpung di bidang big data analitik atau lebih ke data science ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, dalam ini mungkin saya slideshow sebentar ya. Oke. Kelihatan slideshow saya ya? Oke. Nah, dalam konsep kita melakukan data analitik, sebenarnya kita akan berhadapan dengan dua hal ya. Yang pertama itu adalah mengenai bagaimana kita melakukan suatu metode data exploration itu dengan cara atau sudut pandang yang berbeda dengan data exploration pada umumnya. Yang membedakan kita tentang data analitik dan data science dengan analitik data yang pada umumnya kita kenal adalah kita melakukan data exploration itu as research cycle atau melakukan pendekatan based on research, jadi semacam itu. Nah, caranya seperti apa sebenarnya kita melakukan itu ya. Jadi sebenarnya cara pertamanya adalah kita melakukan yang disebut sebagai proses literasi research ya, yang dimulai dari kita mencoba mengimajinasi pertanyaan penelitian, atau sebenarnya kalau dalam konteks metode penelitian mungkin teman-teman melihat apa sebenarnya rumusan penelitian yang ingin kita jawab begitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu kepentingan yang ingin dijawab begitu. Nah, ketika kita sudah seperti kemarin disampaikan, ketika kita sudah punya problem riset ini, atau kalau dalam bisnis ya problem bisnis yang ingin kita solve, maka kemudian kita mengartikulasikannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan menjadi suatu semacam pertanyaan-pertanyaan penelitian yang membangkitkan keingintahuan kita dalam melakukan eksplorasi. Jadi dalam hal ini dikehendaki agar ketika kita melakukan data exploration, itu tidak boleh hanya sekedar trial dan error atau coba-coba, tapi juga didrive dengan keingintahuan sesuatu. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita menghindari atau meminimalisasi misunderstood question. Jadi kita memunculkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu tidak perlu dimunculkan, ya. Jadi semacam itu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tanda kutip sebenarnya itu tidak pada tempatnya. Nah, itu sering terjadi. Nah, kemudian baru kita melakukan implementasi terhadap pertanyaan kita itu. Jadi sebenarnya dengan kita membuat research question tadi, sebenarnya kita memframe algoritma yang akan kita bangun, yang nanti kemudian bisa kita implementasikan dalam sebuah subset query atau dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita lihat resultnya itu apakah menjawab pertanyaan penelitian tadi apa tidak, dan kita dekatkan dengan imajinasi pertanyaan tadi. Jadi sisi yang lain dari data exploration ini sebenarnya kita sebagai seorang data analis atau data scientist itu diharapkan memiliki tanda kutip imajinasi eksplorasi yang cukup luas. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi saya memiliki saran pada teman-teman bahwa kita harus sangat aware dengan ini bahwa proses melakukan data exploration itu ternyata bisa dibilang itu seperti kita melakukan penelitian yang cukup mendalam.
Nah, ada beberapa tipe yang di saat ini muncul gitu ya. Jadi ada namanya data exploration dan kemudian dikenal juga dengan data presentation. Nah, ada yang punya tanda kutip mazhab bahwa dua pendekatan ini berbeda. Data exploration itu menyajikan data untuk publik atau user mengetahui landscape dari atribut datanya. Tapi kalau data presentation lebih mengarah kepada sama sebenarnya niatnya untuk membuka landscape data yang dimiliki, tetapi lebih cenderung untuk dengan menggunakan metode presentasi atau visualisasi. Maka nanti di sesi minggu depan misalnya begitu kita akan mencoba lebih mendalam tentang bagaimana kita melakukan data visualization. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, ini bisa menjadi titik awal kita untuk berdiskusi bahwa sebenarnya pendekatan mana yang bisa kita kerjakan gitu ya. Kita orang-orang yang berada di ilmu komputer biasanya tertrigger untuk melakukan data exploration itu di belakang layar gitu ya atau di back end. Jadi kita lebih senang terburu-buru, bukan terburu-buru, tapi kita lebih terdorong untuk mencoba mengeksplorasinya itu berbasis berbasis algoritma, berbasis pendekatan metode yang kita yakini itu tepat. Nah, itu dari sisi teknikal bagus karena pendekatannya adalah kita meyakini bahwa algoritma itu harus firm dulu. Tapi pada sisi yang lain, ini memiliki kelemahan. Jadi ketika kita menggunakan algoritma di awal, maka sebenarnya kita seperti sudah menutup ruang kalau bahwa data itu nanti kalau kita analisa lebih lanjut sebenarnya memungkinkan kita menggunakan atau bahkan menggunakan algoritma yang lain atau bahkan sebenarnya mengenhance algoritma yang existing. Nah, pendekatan ini berbeda. Nah, sehingga kita sebagai orang-orang di ilmu komputer sebenarnya kalau menurut saya harus open terhadap pendekatan ini, bahwa tidak melulu sebenarnya problem klasik atau problem di data analitik atau problem di data science itu pendekatannya algorithmic based, tapi sebenarnya diawali dengan eksplorasi. Tapi kembali lagi di flow sebelumnya, kita melawan pendekatan data exploration dan presentation itu untuk mendapatkan algoritma yang paling match atau minimal apa dari kita bisa mengetahui membenchmark apa sebenarnya algoritma yang existing yang bisa digunakan untuk itu dan kemudian kita bisa mengenhance-nya. Nah, coba bayangkan kalau ini dipakai, maka tesis-tesis dari yang teman-teman kembangkan itu ranahnya bukan lagi sekedar hanya mengimplementasi algoritma yang sudah ada. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah menghitung nilai akurasi, F1 measure, F-score, dan seterusnya. Tapi bukan itu, tapi oke itu dilakukan, tapi kemudian kita mencoba mengenhance kapasitas dari algoritma itu based on exploration dan presentation itu. Jadi coba nanti diingat-ingat sekali ketika teman-teman yang sudah masuk dalam fase proposal, tesis, pengerjaan tesis, apakah teman-teman terjebak untuk kemudian sangat saklek dengan algoritmanya itu, atau terdorong untuk oke, kita punya algoritma ini sebagai baseline, dan kemudian kita mencoba mengeksplorasi apa yang bisa kita enhance dari situ. Nah, sebenarnya itu fase ideal yang kita inginkan dalam pengembangan penelitian dan riset di bidang algoritma di data analytics ya. Jadi tidak sekedar hanya menggunakan algoritma yang existing, mengimplementasikan, bahkan hanya sekedar tanda kutip memanggil library. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus. Nah, kenapa itu dilakukan? Sebenarnya minimal ada beberapa tujuan kenapa kita melakukan data exploration dan data presentation. Selain kita mencoba nanti mendapatkan sudut pandang bagaimana kita menggunakan sebuah algoritma, apakah as it is, dimodifikasi, di-enhance, dan seterusnya. Tujuan pertama sebenarnya yang jauh lebih penting adalah kita ingin mendapatkan ini namanya, jadi data quality. Nah, jadi data quality ini yang sangat dicari oleh siapapun organisasi yang bermain dengan data analitik. Nah, apa hubungannya kita melakukan data exploration, presentation, kemudian kita bisa melakukan data quality? Simple, saya kemudian punya pemisalan. Misalnya kalau teman-teman akan membeli sebuah barang, sebenarnya yang dilihat itu apanya? Pasti pertama adalah penampakannya atau kemasan dan sejenisnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pasti digunakan untuk melihat bahwa kalau kemasannya itu masih bagus, tampilannya masih bagus, di dalamnya mestinya lebih bagus.
kan begitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, data exploration dan presentation digunakan untuk hal tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan sign, tanda bahwa datanya itu cukup berkualitas. Contoh, kita ingin melihat konsistensi data, ya kita visualkan, kita lihat, kita explore gitu ya. Kemudian kita ingin menangkap ada nggak data-data yang inkonsisten, atau bahkan yang paling penting adalah missing datanya. Nah, dengan kita melakukan eksplorasi, kita sebenarnya ingin mendapatkan 3 informasi ini, dan informasi ini menjadi sangat penting nanti untuk menentukan algoritma apa yang digunakan. Kalau datanya cukup konsisten, rapi, nah mungkin ujung-ujungnya ada algoritma yang kita gunakan tidak perlu banyak modifikasi atau enhancement. Kalau banyak inkonsisten, maka kemudian kita harus mengadres isu-isu. Kalau apalagi yang ini ya, missing data. Nah, kita akan ter-trigger lagi untuk mendapatkan data yang sifatnya mendapatkan algoritma yang bisa bermain atau mengadres suatu data yang missing ini. Nah, ini yang menjadi challenge pertama. Nah, challenge kedua adalah kita ingin mendapatkan sebenarnya yang disebut sebagai problem atau business understanding. Dengan kita memahami, dengan mencoba mengeksplorasi, kemudian melakukan presentation terhadap data, sebenarnya ini cara yang paling baik untuk kemudian memvalidasi apakah pemahaman bisnis kita atau permasalahan yang kita akan address atau kita selesaikan dengan pendekatan big data analitik itu sudah cukup kita ketahui atau belum. Nah, contoh misalnya ketika teman-teman punya sekian juta data, kemudian ditanya itu rata-rata yang jawab benar berapa, misalnya dari kumpulan data itu. Kalau exploratory nggak dikerjakan dulu, bagaimana seorang penguji atau seorang pengguna informasi itu kemudian mempercayai bahwa teman-teman yang memproses untuk misalnya klasifikasi atau yang lainnya itu melakukannya dengan benar. Karena begitu kita mendisplaykan data itu secara statistikal baik, maka sebenarnya pemahaman kita terhadap konteks datanya itu atau situasi atau event dalam data itu kita menjadi sangat penting. Nah, yang ingin kita kejar tentu saja matriks ini, jadi gitu ya, terutama yang metrik yang paling pojok kiri bawah ya, kalau dari sudut pandang kita memandang layar. Jadi pertama adalah foundational core, ini yang sebenarnya ingin kita ingin dapatkan di awal. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa expanding untuk melakukan exploratory dan discovery ini. Jadi ini salah satu mindset bagaimana kita melakukan yang namanya tadi data exploration. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya dengan kita melakukan semacam proses tadi data exploration, sebenarnya kita pengen tadi ya melakukan suatu proses yang sangat lazim dilakukan dalam workflow data science atau data analitik yang disebut sebagai iteratif proses. Jadi kita melakukannya secara berulang, tidak hanya berhenti pada satu titik, oke, berarti kita sudah menemukan rata-ratanya, tapi kita coba gali terus. Semakin banyak data bertambah, maka semakin kita akan melakukan proses iteratif. Maka tidak heran dalam fase-fase pengujian riset tentang big data analitik, itu misalnya kita punya data 1 juta, maka lazimnya adalah melakukan pengujian tidak langsung dalam 1 juta. Bisa jadi kemudian dibuat skenario 100.000 data, ditambah lagi 100.000 data sehingga kumulatif menjadi 1 juta. Itu untuk apa sebenarnya? Selain untuk melihat load-nya, tapi satu sisi sebenarnya kita melakukan proses iteratif. Iteratif pertama 100.000 data, bagaimana performance-nya, bagaimana akurasinya, bagaimana hal begitu ya. Yang pertama ini saya suka sekali istilahnya, yaitu kita memiliki kemampuan bird's eye view. Jadi kita seperti melihat dari atas gitu ya. Kalau ada yang menyebutkannya sebagai helicopter view.
Nah, jadi semacam itu. Kita bisa melihat data itu, memahami data itu dari sudut pandang yang bermacam, gitu ya. Dari across system, dari silos, gitu ya. Dari sudut pandang inside ataupun outside enterprise atau misalnya organisasi. Ini seperti kita melihat masalah bukan dari dalam organisasi tapi dari luar. Sehingga harapannya apa? Harapannya kita punya kemampuan untuk merumuskan atau menghadirkan solusi yang lebih tepat dibanding ketika kita di dalam. Kemudian kita ingin memiliki useful functionality. Jadi kita punya kemampuan untuk menghasilkan suatu functionality algorithm, source code, aplikasi misalnya itu menjadi lebih baik. Terutama untuk pengambilan keputusan, day-to-day operation dan terusnya. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin menambang atau mendapatkan informasi yang lebih berharga, lebih valuable. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan ini full scope ya. Jadi kita bisa punya ini mensupport confidentiality atau kepercayaan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi semacam itu. Dan kemudian kita bisa mendapatkan namanya elephant crossing ya, bisa mengkombinasikan berbagai macam data yang secara harfiah sebenarnya data itu tidak saling berhubungan. Bisa jadi semacam itu. Kemudian kita juga ingin mendapatkan yang namanya discovery insight atau discover hidden insight. Data itu harus diyakini bahwa tidak selalu data itu insight-nya muncul ketika kita melakukan analisis di awal. Nah, itu akan muncul kemudian ketika kita melakukan analisis selanjutnya. Nah, kemudian juga kita ingin mendapatkan yang namanya ini dynamic direction. Jadi kita itu dalam konteks kita bereksplorasi dengan data, kadang kita tidak menemukan langsung jawaban pada saat itu, tetapi kita akan menemukan jawaban itu setelah kita melakukan beberapa literasi. Mungkin teman-teman perlu ingat kalau kita melakukan pengujian data, biasanya grafiknya itu akan naik dulu kemudian mendatar. Nah, jadi ketika mendatar itu kita punya direction, baru kita mendapatkan direction yang konsisten. Tapi sebelumnya kita masih menuju ke kurva yang belum tentu ini peak-nya sampai mana. Contohnya seperti kasus sekarang ya, persebaran COVID-19 naik terus, kita masih menduga-duga nih kapan ini akan flattening the curve gitu ya. Minimal peak-nya kemudian mendatar. Nah, ini menjadi salah satu yang harus kita perlu kita lihat insight-nya, tidak hanya insight dari report harian dari pemerintah, tapi juga kita lihat tuh insight report dari masing-masing daerah yang kadang menampilkan kekhasan atau semacam karakteristik dari masing-masing tempat. Nah, ini yang menjadi ultimate-nya adalah avoid pitfalls. Jangan sampai kemudian in the end, kalau kita tidak melakukan exploratory, akhirnya kita menggunakan data ini sedapatnya, hanya untuk memenuhi misalnya tesis yang hanya lulus, tapi tidak ada insightful-nya, dan akhirnya itu tidak berguna malahan, semacam ini. Yang harus kita dapatkan. Nah, ini framework cara kita berpikir bagaimana melakukan big data exploration. Jadi ini fase penting menurut saya, tapi terus terang saya lihat tidak banyak yang mau melakukan karena dianggap ini mungkin masih sangat early stage ya, dalam artian hanya menggunakan statistical dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana melakukan exploratory data analytics, kaidah-kaidah apa yang harus kita ikuti sehingga kemudian kita memiliki exploratory yang mendalam. Oke. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Silahkan.